Hari itu, matahari bersinar terang seakan ikut merayakan kebahagiaan yang baru saja terjalin antara Rena dan Adit. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh makna. Senyum tak pernah lepas dari wajah Rena sejak prosesi akad nikah selesai. Dalam hatinya ia merasa hidupnya baru saja dimulai dari halaman baru, bersama pria yang ia cintai dan hormati. Rena adalah sosok perempuan yang sabar dan pekerja keras. Selama berbulan-bulan ia menyiapkan diri, bukan hanya untuk hari pernikahan, melainkan juga untuk menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri. Ia tahu bahwa menikah bukan sekadar menyatukan dua hati, tetapi juga dua keluarga. Dan itulah tantangan yang sebenarnya ia siapkan dengan sepenuh hati. Di sampingnya, Adit tampak begitu bahagia. Senyum hangatnya, sikapnya yang tulus, serta caranya menatap Rena membuat hati perempuan itu semakin mantap. Adit memang bukan pria yang bergelimang harta, tetapi ia penuh kasih sayang dan kesungguhan. Ia bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya kelak, dan Rena sangat menghargai itu. Malam pertama mereka setelah pesta pernikahan berlangsung sederhana. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang sudah dihias seadanya dengan bunga dan tirai putih. Rena memandang sekeliling dengan mata berbinar. "Mas, aku nggak butuh rumah mewah. Tempat sederhana ini saja sudah membuatku bahagia, asal kita bisa sama-sama." Adit tersenyum, meraih tangan istrinya. "Aku janji, Nah, aku akan berusaha membuatmu bahagia di rumah ini. Aku tahu ini baru awal, tapi selama kamu ada di sampingku, aku yakin kita bisa." Kebahagiaan itu begitu murni. Hari-hari pertama setelah pernikahan dipenuhi dengan tawa, obrolan ringan, serta mimpi-mimpi yang mereka susun bersama. Rena mulai terbiasa bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Meski awalnya ia agak kikuk, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Adit seringkali ikut membantunya di dapur, meskipun akhirnya lebih banyak mengganggu daripada membantu. Mereka berdua tertawa ketika roti bakar gosong atau ketika teh terlalu manis. Keharmonisan itu menjadi pondasi awal rumah tangga mereka. Rena merasa bersyukur mendapat pasangan seperti Adit, yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghargai setiap usahanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada hal yang diam-diam membuat Rena berdebar. Ia menyadari cepat atau lambat ia harus berhadapan dengan keluarga besar Adit. Ia ingin diterima dengan baik, terlebih oleh mertua dan kakak iparnya. Baginya, restu dan kasih sayang keluarga suami adalah kunci agar pernikahan bisa berjalan lancar. Suatu sore, ketika mereka duduk santai setelah makan malam, Rena dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Mas, kira-kira kapan kita main ke rumah ibu?" Adit menatapnya lembut. "Aku tahu kamu pasti kepikiran itu. Tenang saja. Nah, ibu orangnya baik, meski tegas. Kakak juga sebenarnya perhatian. Aku yakin mereka akan menerima kamu." Rena mengangguk, meski hatinya tetap cemas. Ia tahu tidak semua menantu bisa langsung diterima keluarga, apalagi dirinya yang sering dipuji karena kecantikannya. Ia tidak ingin hal itu justru menjadi alasan orang lain iri atau salah paham. Meski begitu, ia bertekad akan menghadapi semuanya dengan hati sabar. Baginya, yang terpenting adalah menjaga hubungan baik, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu. Rena mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat bagi Adit. Mereka sering menghabiskan waktu dengan berbincang panjang, merencanakan masa depan, bahkan sekadar menonton televisi bersama. Suatu malam, Rena berkata sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya, "Mas, aku ingin jadi menantu yang baik. Aku ingin ibu bangga punya aku sebagai bagian dari keluarganya." Adit tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Kamu nggak usah khawatir. Dengan sifatmu yang sabar dan tulus, aku yakin ibu lama-lama akan sayang. Kamu hanya perlu jadi diri sendiri." Kalimat itu membuat hati Rena lebih tenang. Ia merasa diberi kekuatan.
Ia sadar, pernikahan bukan hanya tentang cinta berdua, tapi juga tentang belajar memahami keluarga yang lebih luas. Malam itu, Rena berdoa dalam diam. Ia memohon agar pernikahannya diberi keberkahan, agar ia mampu menjaga kesabaran, dan agar ia diterima dengan baik oleh keluarga Adit. Awal pernikahan mereka memang penuh kebahagiaan, namun jauh di lubuk hati, Rena merasakan sebuah tantangan yang akan segera datang. Ia tidak tahu bagaimana keluarga suami benar-benar akan menyambutnya. Tapi ia yakin, dengan cinta Adit di sisinya, ia akan mampu melewati semuanya. Di luar sana, bulan bersinar terang, seakan ikut menjadi saksi awal perjalanan panjang rumah tangga Rena dan Adit. Sebuah perjalanan yang baru saja dimulai, penuh cinta dan penuh harapan, meski kelak akan diwarnai ujian-ujian yang tidak mudah. Hari itu menjadi hari yang cukup mendebarkan bagi Rena. Setelah hampir 2 minggu menjalani kehidupan pernikahan di rumah kontrakan kecil bersama Adit, tibalah saatnya ia dan suaminya berkunjung sekaligus tinggal beberapa hari di rumah mertua. Adit ingin memperkenalkan istrinya secara lebih dekat kepada keluarga besar, terutama ibunya, Bu Ratna, dan kakak perempuannya, Maya. Sejak pagi Rena sudah menyiapkan diri. Ia memilih kebaya sederhana berwarna pastel, merias wajahnya tipis saja, agar terlihat sopan tanpa terkesan berlebihan. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena ia sangat ingin memberikan kesan baik pada pertemuan pertama itu. "Nah, kamu nggak perlu terlalu khawatir," kata Adit sambil mengenakan kemejanya. Ibu memang tegas, tapi sebenarnya hatinya lembut. Kakak juga kelihatan ramah. Mereka akan menerima kamu. Rena tersenyum kecil, meski dalam hati tetap gelisah. Semoga benar begitu, batinnya. Ia hanya ingin menjadi menantu yang baik dan bisa diterima dengan tulus. Perjalanan menuju rumah mertua terasa panjang. Setiap tikungan jalan membuat jantung Rena berdegup makin kencang. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya lama, rasa gugup itu semakin nyata. Rumah itu tampak kokoh, dengan halaman luas dan pohon mangga di depannya. Di sanalah Bu Ratna tinggal bersama Maya. Begitu mereka masuk ruang tamu, seorang perempuan parubaya dengan tatapan tegas namun anggun menyambut mereka. Itulah Bu Ratna. Ia mengenakan kebaya hijau tua, rambut disanggul rapi, dan tatapan matanya langsung menyapu Rena dari ujung kepala hingga kaki. "Assalamualaikum, Bu," ucap Rena dengan senyum penuh hormat, sambil menunduk sedikit dan mencium tangan mertuanya. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ratna. Suaranya dalam dan tegas. Senyum yang ia berikan tipis, seolah masih menimbang-nimbang. "Jadi ini menantu ibu, ya?" "Iya, Bu," sahut Adit sambil menggenggam tangan Rena, penuh kebanggaan. "Ini Rena." Bu Ratna tidak langsung menanggapi, hanya mengangguk pelan. Wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi jelas, bukan dingin, tapi juga tidak hangat. Rena bisa merasakan sorotan mata itu seolah sedang menilai, apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari keluarga tersebut. Tak lama kemudian, suara langkah lain terdengar. Seorang perempuan berusia sekitar 30-an muncul dari arah dapur. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya cantik, dan senyumnya lebar. Dialah Maya, kakak ipar Rena. "Wah, jadi ini adik ipar baruku," seru Maya sambil mendekat. Ia langsung merangkul Rena dengan hangat, bahkan mengecup pipinya sekilas. "Cantik sekali. Adit memang beruntung." Rena agak terkejut dengan keramahan itu, tapi ia tetap membalas dengan sopan. "Terima kasih, Kak. Senang akhirnya bisa bertemu langsung." Di permukaan, Maya tampak ramah. Namun, di balik matanya yang berkilau, tersimpan rasa lain. Ia memperhatikan wajah Rena, kulitnya yang bersih, senyum tulusnya, dan cara Adit begitu bangga menggandeng istrinya. Ada rasa tidak nyaman yang muncul di dada Maya, semacam iri yang sulit dijelaskan. Selama ini,
Maya terbiasa menjadi pusat perhatian keluarga, terutama karena kecantikannya. Kini, hadir seorang Rena yang lebih muda, lebih segar, dan memancarkan aura berbeda. Percakapan sore itu berlangsung biasa. Rena berusaha menempatkan diri sebaik mungkin, menjawab pertanyaan Bu Ratna dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sesekali tersenyum pada gurauan Maya. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang terselubung. Bu Ratna jarang menatapnya lama-lama, seolah belum benar-benar yakin dengan menantu barunya. Sementara Maya, meski mulutnya manis, matanya sering melirik dengan pandangan sulit diartikan. Ketika makan malam tiba, Rena ikut membantu di dapur. Ia menawarkan diri menata meja, mengiris sayuran, bahkan mencuci piring. Maya sempat berkata, "Wah, rajin sekali. Biasanya kalau menantu baru masih malu-malu." Ucapannya terdengar seperti pujian, tapi nadanya samar membuat Rena merasa sedikit tersindir. Bu Ratna memperhatikan dari jauh, hanya berkomentar singkat, semoga kamu bisa rajin terus ya, bukan hanya hari ini." Rena menelan ludah. Ia tahu, jalan untuk benar-benar diterima belumlah mudah. Namun, ia berusaha menguatkan hati. Ia tersenyum dan menjawab, "Insya Allah, Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin." Adit menyadari ketegangan kecil itu, tapi ia memilih untuk menenangkan istrinya dengan tatapan hangat. Sesekali ia menggenggam tangan Rena di bawah meja, memberi sinyal bahwa ia ada di pihaknya. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, Rena lega karena akhirnya berkenalan langsung dengan mertua dan kakak iparnya. Tapi di sisi lain, ia merasakan aura dingin dari Bu Ratna dan kilatan aneh di mata Maya yang seolah menyimpan sesuatu. Ia tahu, perjalanan untuk benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini baru saja dimulai. Di kamar yang disediakan untuknya dan Adit, Rena berbaring sambil menatap langit-langit. "Mas," bisiknya pelan, "aku merasa ibu masih belum yakin sama aku. Kakak juga. Entahlah, aku belum bisa membaca hatinya." Adit meraih tangannya, menepuk lembut. "Tenang. Nah, wajar. Ini baru pertama kali. Nanti kalau sudah sering ketemu, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan takut. Aku ada buat kamu." Ucapan itu membuat Rena sedikit tenang, meski hatinya tetap dihantui perasaan was-was. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan berusaha sabar. Ia tidak ingin pernikahannya goyah hanya karena penilaian keluarga. Malam itu, meski tubuh lelah, Rena sulit memejamkan mata. Bayangan tatapan Bu Ratna yang menilai, senyum manis Maya yang samar, semuanya berputar dalam pikirannya. Ia tahu, ini baru awal dari kisah yang lebih panjang, sebuah ujian yang perlahan mulai menampakkan wujudnya. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah Bu Ratna dengan lembut. Suasana rumah tampak hangat, namun hati Rena justru mulai merasa ada hawa berbeda. Setelah 2 hari tinggal di rumah mertua, ia perlahan bisa membaca gelagat yang muncul dari Maya, kakak iparnya. Di permukaan, Maya tetap ramah. Ia sering tersenyum, menyapa, bahkan sesekali bercanda dengan Rena. Namun, di balik kata-kata manis itu, terselip sindiran halus yang membuat Rena sadar ada sesuatu yang disembunyikan. Saat sarapan bersama di meja makan, Maya menatap Rena sambil berkata, "Rena ini memang cantik, ya." Pantas Adit langsung jatuh hati. Padahal biasanya cowok suka pilih-pilih dulu. Adit beruntung sekali. Ucapannya diiringi senyum, tapi nada suaranya menyimpan arti ganda. Rena hanya tersenyum, tidak ingin menanggapi berlebihan. "Terima kasih, Kak. Semua karena Allah. Kecantikan hanya titipan. Yang penting saya bisa jadi istri dan menantu yang baik." Bu Ratna meneguk tehnya tanpa banyak komentar. Namun, Rena bisa merasakan sorotan mata Maya yang meneliti setiap detail dirinya.
Rasanya seperti sedang diukur-ukur, dibanding-bandingkan. Hari berjalan seperti biasa. Rena berinisiatif membantu Maya di dapur. Saat itu, ia tengah memotong sayur dengan hati-hati. Maya melirik, lalu berkomentar, "Oh, biasanya kalau menantu baru kan masih canggung masak. Kamu kelihatannya sudah pintar, ya? Atau cuma kelihatan aja?" Sekilas terdengar seperti candaan, tapi Rena bisa merasakan tajamnya ucapan itu. Ia tetap tersenyum dan menjawab tenang, "Saya masih belajar, Kak. Nanti kalau salah, tolong dikoreksi, ya." Maya mengangkat alis. Jawaban itu terdengar rendah hati, tapi justru membuatnya semakin kesal. Bukannya tersinggung atau marah, Rena malah menerima sindirannya dengan sabar. Hari demi hari, sindiran itu semakin terasa. Suatu sore, ketika ada tetangga datang berkunjung dan memuji penampilan Rena, Maya langsung menyahut, "Iya, adik ipar saya memang rajin dandan. Padahal di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Tetap aja harus cantik." Rena tersenyum malu, menunduk pelan. Padahal ia hanya memakai bedak tipis dan lip balm seadanya. Tapi ia memilih diam, tidak ingin memperpanjang masalah. Bu Ratna yang mendengar itu hanya terdiam. Rena tidak bisa membaca jelas ekspresi mertuanya. Apakah beliau tersenyum, netral, atau mungkin menyimpan keraguan? Yang jelas, Maya semakin terlihat puas setiap kali ucapannya membuat Rena menahan diri. Malam harinya, ketika Rena dan Adit berada di kamar, Rena sempat menceritakan apa yang ia rasakan. "Mas, aku nggak tahu ya, tapi aku merasa Kak Maya sering ngomong dengan nada yang agak menusuk. Bukan terang-terangan marah, tapi seperti nyindir." Adit terdiam sejenak, lalu mengusap kepala istrinya. "Mungkin kamu cuma salah paham. Nah, kakak memang orangnya ceplas-ceplos. Tapi aku tahu, dia sebenarnya baik. Jangan dimasukin hati, ya." Rena mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Baginya, menjaga keharmonisan lebih penting daripada menuntut pembelaan. Ia bertekad untuk tetap sabar, meski hatinya kadang perih mendengar sindiran itu. Namun, di sisi lain, Maya semakin terjebak dalam rasa iri yang diam-diam tumbuh. Setiap kali ia melihat Adit begitu perhatian pada istrinya, hatinya terasa panas. Kenapa semua orang memuji Rena? Kenapa seolah-olah kehadirannya membuatku tak lagi dianggap? Pikirnya berkali-kali. Rena tidak tahu isi hati Maya, tapi ia bisa merasakannya lewat bahasa tubuh, lirikan mata, senyum yang terlalu kaku, atau ucapan yang terdengar manis tapi menusuk. Rena hanya bisa menghela napas panjang setiap kali itu terjadi. Satu kejadian kecil semakin memperjelas perasaan Maya. Saat keluarga besar datang berkunjung di akhir pekan, salah satu tante mereka memuji, "Wah, Rena ini cocok sekali sama Adit. Cantik, anggun, dan sopan." Maya yang duduk di sebelah langsung menyahut dengan tawa ringan, "Iya, Tante. Namanya juga masih pengantin baru. Pasti semua terlihat sempurna. Nanti kalau sudah lama, kelihatan aslinya." Tawa itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Rena berusaha menanggapi dengan senyum tulus. Meski dalam hati ia merasa ditusuk. Ia hanya menjawab lembut, "Insya Allah saya akan berusaha tetap baik, Tante, meski waktu berjalan." Tanggapan Rena yang tetap sopan justru membuat beberapa saudara makin simpati padanya. Sementara Maya merasa semakin tersisih. Ia merasa Rena selalu berhasil menjaga sikap, membuat dirinya terlihat buruk di mata orang lain. Malam itu, setelah tamu pulang, Maya berbaring di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Rasa iri itu semakin kuat, bercampur dengan rasa tidak rela. Ia tidak sadar bahwa benih iri yang ia pelihara itu akan menuntunnya pada langkah-langkah yang lebih jauh. Di kamar lain, Rena menatap wajah suaminya yang terlelap. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kesabaran."
Jangan biarkan aku membalas sindiran dengan kebencian. Aku hanya ingin damai dan diterima dengan baik. Di balik keheningan malam, dua hati perempuan itu membawa doa dan perasaan yang sangat berbeda. Satu penuh iri dan perhitungan, satu lagi penuh sabar dan harap. Dan dari situlah benih konflik perlahan tumbuh, menanti saatnya mekar menjadi ujian yang lebih besar. Hari itu, suasana rumah Bu Ratna tampak biasa saja. Rena sejak pagi sudah sibuk membantu di dapur, menyiapkan makan siang bersama Maya. Ia berusaha sebaik mungkin menunjukkan bakti sebagai menantu. Namun, di balik senyumnya yang tulus, Maya menyimpan rencana. Rasa iri yang terus dipendamnya kini berubah menjadi keinginan untuk menjatuhkan Rena di mata ibunya. Kesempatan datang ketika Bu Ratna duduk santai di ruang keluarga, menonton acara televisi sambil menyeruput teh hangat. Maya keluar dari dapur membawa piring kue, lalu duduk di sebelah ibunya. Raut wajahnya tampak serius, seolah ingin berbicara sesuatu yang penting. "Ibu," kata Maya dengan suara pelan, "sebenarnya aku nggak enak ngomong ini, tapi aku merasa perlu cerita, supaya ibu tahu." Bu Ratna menoleh, alisnya terangkat. "Cerita apa, Mei?" Maya menarik napas panjang, lalu berpura-pura ragu. "Tentang Rena, Bu. Sebenarnya aku khawatir. Di depan ibu memang dia rajin, tapi kalau ibu nggak ada, dia sering, suka mengeluh. Kadang juga agak malas." Bu Ratna terdiam, menatap televisi tanpa fokus. Kata-kata Maya masuk begitu saja ke telinganya. "Apa benar begitu? Ibu nggak pernah lihat dia begitu," ucapnya datar. "Ya, Bu. Wajar sih. Masih menyesuaikan. Tapi aku kasihan sama Adit. Kadang kalau aku tanya, Rena suka jawabnya ketus. Aku takut nanti kalau makin lama, sifat aslinya keluar." Maya menambahkan bumbu halus, seolah-olah berbicara demi kebaikan. Rena yang saat itu masih di dapur tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia sibuk memotong buah untuk pencuci mulut. Sesekali ia tersenyum kecil, merasa senang bisa membantu mertua. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kakak iparnya sedang menebar racun halus di ruang tamu. Bu Ratna mulai berpikir. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi jelas, tapi dalam hatinya muncul keraguan. Benarkah Rena begitu? Ia mengingat beberapa kali sikap Rena yang menurutnya terlalu sopan, terlalu hati-hati. Jangan-jangan itu hanya pura-pura? Siang itu, saat makan bersama, Bu Ratna mulai mencoba memperhatikan Rena lebih tajam. Ketika Rena menuangkan sayur ke mangkuknya, ia berkata datar, "Mudah-mudahan kamu gak cuma rajin di awal saja, ya. Jangan hanya di depan orang tua terlihat baik." Rena terkejut, tapi ia cepat menutupi rasa kagetnya dengan senyum. "Insya Allah, Bu. Saya memang ingin selalu berusaha rajin, bukan hanya karena ada ibu." Adit yang duduk di samping Rena tidak begitu menangkap makna tersirat ucapan ibunya. Ia hanya tersenyum dan menambahkan, "Rena memang begitu, Bu. Dari dulu rajin, nggak berubah." Maya menahan senyum tipis, merasa puas karena benih keraguan mulai tertanam. Ia sengaja tidak berkata apa-apa, membiarkan ibunya menilai dengan pikirannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Maya semakin lihai memainkan perannya. Ia sering membuat situasi seolah-olah Rena melakukan kesalahan kecil. Misalnya, ketika Rena lupa menaruh sendok di meja makan, Maya langsung menimpali, "Ibu, tadi aku yang ingatkan. Kalau enggak, kita makan enggak pakai sendok. Untung aku perhatikan." Padahal, itu hanya hal sepele, dan Rena sama sekali tidak bermaksud lalai. Tapi di mata Bu Ratna, ucapan Maya memberi kesan bahwa Rena kurang teliti. Rena merasakan ada yang janggal. Ia tidak bodoh. Ia tahu Maya sering menyindir atau memutarbalikkan keadaan. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Baginya, melawan hanya akan memperkeruh suasana.
Ia lebih baik bersabar, berharap waktu akan menunjukkan kebenaran. Malam harinya, ketika mereka sudah kembali ke kamar, Rena sempat menghela napas panjang. "Mas," katanya pada Adit, "aku merasa ibu agak berubah ke aku. Lebih dingin, lebih sering komentar." Adit menoleh, wajahnya bingung. "Ah, kamu terlalu peka. Nah, ibu memang begitu. Suka bicara blak-blakan. Jangan dimasukin hati." "Tapi aku merasa beda, Mas." Rena menunduk, matanya berkaca-kaca. "Seperti ada yang membuat ibu ragu sama aku." Adit mengusap bahunya lembut. "Aku yakin itu cuma perasaanmu. Ibu pasti lama-lama akan sayang." Rena mengangguk pelan, meski hatinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia memilih tidak memperpanjang pembicaraan, karena tidak ingin membuat suaminya resah. Sementara itu, Maya di kamarnya tersenyum puas. Ia merasa langkah pertamanya berhasil. Bu Ratna mulai menaruh curiga pada Rena. Ia berpikir, semakin sering ia menyuntikkan cerita miring, semakin jauh jarak yang akan terbentuk antara Rena dan mertuanya. Namun, Maya tidak sadar, permainan ini bisa jadi bumerang. Semakin dalam ia menebar racun, semakin besar pula kemungkinan kebenaran suatu hari terbongkar. Untuk saat ini, Rena masih mencoba sabar. Ia tidak tahu bahwa bayangan fitnah itu sudah mulai mempengaruhi cara mertuanya memandang dirinya. Dan tanpa disadari, benih konflik besar yang kelak akan mengguncang rumah tangga ini baru saja ditanam. Hari itu sore terasa tenang. Angin sepau-sepau masuk lewat jendela ruang tamu, membawa aroma wangi bunga melati dari halaman. Rena baru saja selesai membersihkan dapur, lalu menuju kamar untuk mengambil pakaian kotor yang hendak dicuci. Saat melewati lorong, ia mendengar suara pelan dari ruang keluarga. Suara itu jelas suara Maya, berbicara pada Bu Ratna. Awalnya Rena hendak lewat begitu saja, tapi langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap namanya disebut. Hatinya berdesir. Ia ragu untuk mendengarkan, namun rasa penasaran dan firasat buruk membuatnya berhenti di balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. "Bu, aku benar-benar khawatir sama Adit." Suara Maya terdengar jelas. Rena itu kelihatannya sopan dan rajin, tapi sebenarnya dia sering ngomong kasar kalau ibu nggak ada. "Tadi aja, waktu aku minta tolong, dia bilang, 'Nanti aja, Kak.'" Nada suaranya tinggi. "Bu, aku sampai kaget." Rena membelalakan mata. Ia tidak pernah berkata seperti itu. Ia teringat, siang tadi Maya memang memintanya mengambilkan sesuatu, dan ia menjawab lembut, "Nanti ya, Kak, saya lagi cuci tangan." Tapi kini cerita itu sudah diputar balikan. Bu Ratna menarik napas panjang. "Benarkah begitu, Mei? Ibu perhatikan dia sopan sekali di depan orang." "Itu dia, Bu," Maya menimpali dengan nada meyakinkan. "Saya takut itu cuma pencitraan. Di belakang, dia bisa berubah. Kasihan Adit, Bu, kalau nanti kena dampaknya. Saya sebagai kakak cuma nggak tega lihat adik saya." Rena berdiri terpaku. Kata-kata itu terasa seperti tusukan tajam ke dadanya. Ia menutup mulut, berusaha menahan suara tangis agar tidak ketahuan. Air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya. Ia tidak pernah menyangka Maya yang tampak ramah bisa memfitnahnya sedemikian kejam. Percakapan itu masih berlanjut. "Pokoknya, Bu, jangan langsung percaya kalau Rena manis. Aku sering lihat sikapnya yang lain. Kalau ibu mau bukti, coba perhatikan lebih detail. Lama-lama kelihatan aslinya." Bu Ratna hanya bergumam pelan. Tidak terdengar jelas apakah beliau percaya penuh atau masih ragu. Tapi bagi Rena, mendengar ibunya diam saja sudah cukup membuat hatinya hancur. Pelan-pelan ia mundur, lalu kembali ke kamarnya. Di sana ia duduk di tepi ranjang, wajahnya tertunduk.
Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kenapa aku difitnah seperti ini? Aku sudah berusaha baik. Tapi kenapa dia tega?" Beberapa menit kemudian, Adit masuk kamar. Ia melihat istrinya menangis. "Nah, kenapa? Ada apa?" tanyanya panik. Rena buru-buru menghapus air mata. Ia tidak ingin langsung menuduh Maya di depan suaminya. Takut Adit menganggapnya lebay atau memecah belah keluarga. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma capek aja," jawabnya lirih. Adit duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kalau capek, istirahatlah. Jangan dipaksa." Ia tersenyum tulus, mencoba menenangkan. Rena mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu kini ada permainan licik di balik sikap manis Maya. Semua sikap ramah dan senyum kakak iparnya hanyalah topeng. Di belakang, ia menusukkan pisau kata-kata untuk menjatuhkannya. Malam itu, Rena tidak bisa tidur nyenyak. Ia teringat wajah Maya yang sering tersenyum seolah tulus, tapi ternyata menyimpan niat buruk. Ia juga teringat ucapan Bu Ratna yang kini mungkin mulai menyimpan keraguan padanya. "Kalau ini terus terjadi, aku bisa kehilangan kepercayaan ibu. Bahkan, Adit mungkin juga akan terpengaruh kalau Maya terus-menerus memutarbalikkan cerita," pikirnya. Namun, di balik kegelisahan itu, Rena mencoba meneguhkan hati. Ia tahu, membalas kebohongan dengan kebohongan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia memilih diam, sabar, dan berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran di waktu yang tepat. Keesokan harinya, saat membantu Maya di dapur, Rena mencoba bersikap biasa saja. "Kak, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya lembut. Maya menoleh dengan senyum tipis. "Nggak usah, aku bisa sendiri." Ucapannya terdengar manis, tapi Rena kini bisa membaca makna di baliknya. Senyum itu bukan ketulusan, melainkan kepuasan karena berhasil memojokkannya. Dalam hati, Rena berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan terjebak dalam permainan kotor ini. Ia akan tetap sabar, meski hatinya terasa tersudut. Ia akan mencari cara agar kebenaran bisa terungkap dengan sendirinya. Hari itu menjadi titik balik bagi Rena. Ia bukan lagi menantu yang polos tak menyadari apa-apa. Kini ia tahu bahwa ada perang dingin yang sedang dimainkan di rumah ini. Perang yang tidak terlihat tapi menusuk tajam. Dan ia harus bersiap menghadapi semuanya dengan hati yang lebih kuat. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda bagi Rena. Biasanya, ketika ia turun ke dapur untuk membantu, Bu Ratna masih menyambut dengan senyum hangat atau sapaan sederhana. Tapi kali ini, tatapan Bu Ratna terasa lebih kaku. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan ramah. Rena mencoba mengabaikan perasaan itu, namun hatinya tidak bisa berbohong. Ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara dirinya dan mertuanya. "Pagi, Bu," sapa Rena sambil menaruh gelas di meja. "HM." Bu Ratna hanya menjawab singkat, tidak menoleh. Tangannya sibuk mengaduk sayur di panci. Rena tertegun sejenak. Ia menelan ludah, lalu mencoba ikut membantu memotong sayuran. "Biar saya yang iris, Bu." "Sudah, Ibu bisa sendiri," jawab Bu Ratna tanpa menatapnya. Nada suaranya tegas, seolah tidak ingin diganggu. Rena perlahan menarik kembali tangannya. Ia menunduk, mencoba menahan perasaan tersinggung. "Kenapa Ibu jadi dingin begini? Apa karena ucapan Maya kemarin?" Maya yang masuk ke dapur beberapa menit kemudian langsung berpura-pura ramah. "Pagi, Bu." "Pagi, Nah," katanya riang. Ia menepuk bahu Rena pelan, seakan-akan tidak ada masalah di antara mereka. Bu Ratna langsung menyambut Maya dengan hangat. "Nah, Mei, tolong ambilkan bumbu itu." "Siap, Bu," jawab Maya ceria. Rena hanya bisa menatap hening, merasa jelas sekali perbedaan perlakuan itu.
Ia menjadi seolah orang asing di rumah ini. Saat sarapan, ketegangan semakin terasa. Ketika Rena menuangkan teh untuk semua orang, Bu Ratna tiba-tiba berkomentar, "Lain kali kalau tuang teh, jangan terlalu penuh. Bisa tumpah." Padahal, teh yang ia tuang tidak berlebih. Rena mencoba tersenyum. "Baik, Bu. Maaf kalau kurang pas." Maya yang duduk di sampingnya menyembunyikan senyum puas. Ia menikmati melihat Rena diperlakukan dingin. Dalam hatinya ia merasa misinya berhasil. Ibunya mulai kehilangan kepercayaan pada Rena. Sepanjang hari, perlakuan Bu Ratna semakin membuat Rena tersudut. Saat Rena menjemur pakaian, Bu Ratna sempat berkata, "Kalau jemur baju itu jangan sembarangan. Ibu takut nanti malah bau apek." Padahal, Rena selalu memastikan pakaian dicuci bersih dan dijemur dengan rapi. Setiap teguran kecil itu menusuk hati Rena. Ia merasa seakan semua yang ia lakukan salah di mata mertuanya. Padahal sebelumnya, Bu Ratna sering memujinya rajin dan telaten. Kini, semua berubah. Di kamar, Rena duduk termenung. Adit yang baru pulang kerja melihat wajah istrinya murung. "Kenapa? Nah, kamu kelihatan gak enak hati?" tanya Adit sambil duduk di sampingnya. Rena menunduk. Suaranya pelan. "Mas, aku merasa ibu jadi dingin ke aku. Seperti apapun yang aku lakukan salah di matanya." Adit menghela napas. "Ibu memang begitu. Nah, beliau perfeksionis. Jangan baper. Ya, tapi beda. Mas, dulu nggak seperti ini. Aku merasa ada sesuatu yang berubah." Mata Rena berkaca-kaca. Adit mengusap punggungnya lembut. "Sabar. Ya, mungkin butuh waktu. Aku yakin ibu bisa menerima kamu sepenuhnya nanti." Rena mengangguk pelan, meski hatinya semakin berat. Ia tahu Adit berusaha menenangkannya, tapi ia sendiri sadar perubahan Bu Ratna bukan hal kecil. Ada sesuatu yang memengaruhi pandangan beliau, dan ia yakin itu ulah Maya. Maya sendiri semakin menunjukkan wajah manisnya di depan Adit dan Bu Ratna. Ia sering berpura-pura menolong Rena, padahal sengaja menonjolkan diri agar terlihat lebih sigap. Misalnya, ketika Bu Ratna menyuruh Rena mengambil sesuatu, Maya buru-buru mendahului. "Biar aku saja, Bu. Kasihan Rena sudah capek." Ucapan itu terdengar manis, tapi sebenarnya sebuah sindiran halus bahwa Rena tidak sanggup. Hari demi hari, jarak antara Rena dan mertuanya semakin nyata. Rena merasa kehilangan dukungan, merasa sendirian. Ia berusaha tetap sabar, tidak ingin memperkeruh keadaan dengan melawan. Tapi di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Rena duduk di tepi ranjang. Ia berdoa lirih. Air matanya mengalir. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku hancur. Aku ingin tetap berbakti pada suamiku dan mertuaku, meski aku disalahpahami. Tunjukkan jalan kebenaran." Di kamar sebelah, Maya tersenyum kecil sambil berbaring. Ia merasa puas melihat hasil rencananya. Baginya, semakin renggang hubungan Rena dan Bu Ratna, semakin besar kesempatan dirinya untuk terlihat sebagai anak yang paling peduli pada keluarga. Namun, Maya tidak menyadari bahwa kebohongan yang ia bangun perlahan menumpuk. Dan seperti api kecil yang dibiarkan, suatu saat ia bisa kehilangan kendali. Untuk saat ini, Rena hanya bisa bersabar. Ia menunggu saat di mana kebenaran akan terungkap, meski hatinya semakin tersayat oleh dinginnya sikap sang mertua. Malam itu rumah sudah sunyi. Setelah makan malam, Bu Ratna masuk ke kamar lebih dulu, sementara Maya masih duduk di ruang tengah menonton televisi. Rena memilih segera masuk kamar bersama Adit. Ada beban berat di hatinya yang sudah lama ia pendam. Di kamar, Adit tengah melepas kemeja kerjanya. Rena duduk di tepi ranjang.
Wajahnya terlihat murung. Ia menunduk. Jari-jarinya saling meremas gelisah. Adit yang memperhatikan itu segera menghampirinya. "Nah, kenapa? Dari tadi kamu kelihatan gak tenang. Ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Adit lembut. Rena terdiam sesaat. Hatinya bimbang. Ia takut jika ceritanya membuat Adit salah paham atau malah memicu keributan keluarga. Namun, ia juga merasa sudah terlalu berat menanggung sendiri. Ia butuh seseorang yang mendengarkan. Dan siapa lagi kalau bukan suaminya? Pelan-pelan ia menarik napas dalam, lalu menatap Adit. "Mas, aku sebenarnya sudah lama ingin cerita. Aku nggak sanggup kalau terus dipendam sendiri." Adit duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya. "Katakan." "Nah, aku di sini buat kamu. Ada apa sebenarnya?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rena. "Mas, aku merasa ibu akhir-akhir ini berubah sama aku. Dulu ibu suka tersenyum, sering ngobrol, bahkan memuji aku kalau masak atau bersih-bersih. Tapi sekarang, apapun yang aku lakukan salah di matanya. Ucapannya dingin, kadang menyindir, bahkan sering membandingkan aku dengan orang lain." Suaranya bergetar. Adit mengerutkan kening. "Masa sih? Nah, aku nggak lihat itu. Ibu memang tegas, kadang omongannya keras, tapi bukan berarti nggak suka sama kamu." Rena menggeleng pelan. "Beda, Mas. Aku bisa merasakan. Apalagi, aku sempat dengar sendiri Maya ngomong sama ibu. Dia bilang aku suka kasar, suka pura-pura baik di depan orang, padahal aslinya berbeda. Mas, aku nggak pernah begitu. Demi Allah, aku nggak pernah." Adit terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan. "Kamu yakin? Nah, kamu dengar sendiri Maya bilang begitu?" "Yakin, Mas. Aku dengar dengan telinga aku sendiri. Waktu itu aku lewat lorong, dan Maya lagi cerita ke ibu. Dia mutar balikan kejadian. Padahal aku cuma jawab biasa. Tapi dia bilang aku marah-marah. Mas, itu fitnah. Aku merasa Maya nggak suka sama aku." Tangis Rena pecah. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Adit segera memeluk istrinya erat-erat. "Nah, sudah. Jangan nangis," ucap Adit pelan. Meski jelas sekali ia sendiri sedang bingung. Ia mengusap punggung istrinya, mencoba menenangkan. Rena tersedu-sedu. "Aku nggak tahu harus gimana. Mas, aku sudah berusaha sabar, tetap baik, tetap sopan sama ibu dan Maya. Tapi kalau terus begini, aku takut aku nggak kuat. Aku takut ibu makin benci sama aku karena percaya kata-kata Maya." Adit menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berada di persimpangan. Ia mencintai istrinya. Percaya Rena bukan tipe yang suka kasar atau pura-pura. Tapi di sisi lain, ia juga sangat menghormati ibunya dan selama ini mengenal Maya sebagai kakak yang perhatian. "Nah, aku percaya sama kamu," kata Adit akhirnya. "Aku kenal kamu. Aku tahu kamu nggak mungkin berbuat seperti yang Maya bilang. Tapi, aku juga nggak bisa langsung menuduh Maya atau berdebat sama ibu. Itu bisa memperkeruh suasana. Aku harus hati-hati." Rena mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Mas?" Adit terdiam sesaat. "Untuk sementara, sabar dulu. Nah, aku tahu ini berat. Tapi aku butuh waktu untuk memahami situasinya. Aku akan coba lebih sering perhatikan sikap ibu, juga Maya. Kalau memang benar mereka salah paham atau ada permainan, suatu saat pasti kelihatan." Rena menghela napas panjang. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengeluarkan unek-uneknya, tapi juga masih cemas karena Adit belum benar-benar bisa mengambil sikap. "Mas, aku hanya ingin kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Aku nggak minta kamu langsung melawan ibu atau Maya. Aku cuma butuh kamu ada di pihak aku. Jangan sampai aku sendirian, ucap Rena lirih. Adit memegang wajah istrinya, menatap penuh kasih. Kamu nggak sendirian. Nah, aku selalu ada buat kamu. Percayalah. Walaupun aku masih bingung sekarang, aku nggak akan ninggalin kamu. Pelukan itu menjadi penguat bagi Rena. Meski Adit belum bisa bersikap tegas, setidaknya ia merasa lebih ringan karena tidak lagi menanggung semuanya sendiri. Di kamar sebelah, Maya yang kebetulan belum tidur mendengar samar-samar suara tangis dari kamar Rena. Ia tersenyum miring. Akhirnya mulai goyah juga. Ya, biar makin lama makin renggang, gumamnya puas. Namun, Maya tidak tahu bahwa meski hatinya sedang diuji, Rena dan Adit justru semakin memperkuat ikatan mereka. Dan ikatan itu kelak akan menjadi benteng menghadapi fitnah yang lebih besar. Hari Minggu tiba, suasana rumah Bu Ratna lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat keluarga datang berkunjung, ada yang dari pihak paman Adit, ada pula sepupu-sepupu yang memang sering mampir ketika ada waktu luang. Di tengah keramaian itu, Maya melihat sebuah kesempatan emas. Selama ini ia hanya menanamkan racun halus kepada ibunya, tetapi kini ia berniat memperluas jaringannya, menyebarkan cerita yang membuat Rena semakin buruk di mata keluarga besar. Sejak pagi Maya sudah bersikap ekstra ramah, sibuk melayani tamu, membantu Bu Ratna menyiapkan makanan, bahkan sesekali bercanda dengan sepupu-sepupu. Ia ingin terlihat sebagai anak yang paling berbakti dan peduli. Di sisi lain, Rena tetap berusaha ikut membantu, meski perasaan gelisah menyelimutinya. Ia merasa kehadiran banyak kerabat akan semakin memperlihatkan sikap dingin Bu Ratna kepadanya. Ketika makan siang bersama, suasana cukup hangat. Beberapa kerabat menanyakan kabar Adit dan Rena yang baru menikah. Rena menjawab dengan sopan, berusaha tersenyum meski hatinya tegang. Namun di balik meja, Maya mulai menjalankan rencananya. Dengan nada santai, ia menyinggung hal-hal kecil. Ibu tuh akhir-akhir ini sering capek ngurus rumah. Soalnya, ya, Rena kadang suka nggak peka. Kalau disuruh bantu, seringnya pura-pura sibuk. Kasihan ibu. Beberapa kerabat langsung menoleh ke arah Rena. Ada yang mengangkat alis, ada pula yang hanya tersenyum kecut. Bu Ratna tidak membantah. Justru diamnya menjadi tanda setuju yang membuat ucapan Maya seolah benar. Rena tersentak dalam hati, tapi ia tidak ingin menanggapi di depan banyak orang. Ia memilih tetap menunduk, menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. Maya melanjutkan dengan nada seolah bercanda, namun penuh racun. Belum lagi kalau ngomong sama ibu. Sering nada suaranya tinggi, kayak enggak hormat gitu. Untung Adit sabar, kalau enggak, mungkin sudah sering berantem. Sepupu Adit, yang dikenal cukup cerewet, langsung menimpali. Masa sih? Nah, kamu gitu sama ibu? Wah, harus hati-hati. Loh, namanya menantu. Kalau sama mertua jangan sampai kasar. Rena langsung merasakan wajahnya panas. Ia membuka mulut, ingin menjelaskan. Namun Bu Ratna lebih dulu bicara. Ya, memang ibu juga akhir-akhir ini merasa Rena kadang kurang bisa menempatkan diri. Padahal ibu sudah anggap dia seperti anak sendiri. Ucapan itu bagai palu godam bagi hati Rena. Air matanya hampir menetes. Tapi ia tahan. Ia tahu jika menangis saat ini, ia justru akan terlihat lemah dan seolah bersalah. Maya menatap Rena sekilas, lalu tersenyum samar. Sebuah senyum kemenangan yang hanya bisa ditangkap oleh mata Rena. Sepanjang acara, gosip kecil itu mulai berputar. Beberapa kerabat berbisik-bisik. Ada yang memandang Rena dengan tatapan iba, ada pula yang sinis. Rena merasa seperti terpojok di tengah keluarga sendiri. Setelah para kerabat pulang, Rena masuk kamar lebih dulu. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di tepi ranjang,
menekan dadanya yang sesak. Ia ingin menangis keras-keras. Tapi ia tahu Adit akan segera masuk. Ia tidak ingin terlihat terlalu rapuh. Tak lama, Adit benar-benar masuk dengan wajah serius. "Nah, aku tadi dengar ucapan Maya. Apa benar kamu diperlakukan ibu seperti itu? Aku jadi bingung." Rena akhirnya tak kuasa lagi. Air matanya mengalir deras. "Mas, demi Allah, itu semua bohong. Aku selalu berusaha hormat sama ibu. Aku bantu sebisa mungkin. Kalau kadang aku terlambat ke dapur, itu karena aku masih nyuci pakaian atau bersihin kamar. Tapi Maya selalu putar balik cerita. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Adit mendekat, mengusap air matanya. "SSTT, tenang. Nah, aku percaya sama kamu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku juga nggak bisa langsung konfrontasi di depan keluarga tadi. Itu malah bikin semua makin ribut. Mas, aku benar-benar nggak kuat kalau terus difitnah begini. Apalagi tadi ibu membenarkan ucapan Maya. Itu artinya ibu percaya fitnah itu," lirih Rena. Adit terdiam. Wajahnya penuh kebimbangan. Ia mulai menyadari situasi semakin pelik. Maya bukan hanya memengaruhi ibunya, tapi juga keluarga besar. Itu berarti masalah ini sudah meluas. Tidak bisa lagi dianggap remeh. Sementara itu, di ruang tengah, Maya tampak sangat puas. Ia berbicara lembut dengan Bu Ratna, seolah menekankan bahwa dirinya hanya ingin membantu membuka mata sang ibu terhadap sikap Rena. "Ibu lihat sendiri, kan? Tadi sepupu-sepupu juga heran. Aku nggak bohong. Bu, aku cuma nggak mau ibu sakit hati kalau suatu hari Rena makin parah," katanya manis. Bu Ratna menghela napas berat. "Entahlah, Mei, ibu sebenarnya ingin percaya Rena. Tapi memang akhir-akhir ini sikapnya bikin ibu ragu." Maya tersenyum puas dalam hati. Fitnahnya berhasil menancap lebih dalam. Di kamar, Rena memeluk Adit erat-erat. Ia tahu satu-satunya yang bisa ia andalkan hanyalah suaminya. Meski Adit masih bingung, setidaknya ia percaya padanya. Namun, Rena juga sadar, fitnah Maya tidak akan berhenti di sini. Semakin hari, ia akan semakin terpojok bila tidak ada jalan keluar. Hari-hari setelah pertemuan keluarga besar terasa semakin berat bagi Rena. Suasana rumah yang tadinya bisa ia nikmati perlahan berubah menjadi tempat penuh tekanan. Setiap langkahnya seperti diawasi. Setiap tindakannya seolah selalu salah di mata mertua. Pagi itu, Rena bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju dapur, berusaha menyiapkan sarapan agar tidak ada celah untuk dikritik. Namun, begitu Bu Ratna masuk, yang terdengar justru nada dingin. "Kenapa telurnya digoreng kayak gitu? Minyaknya kebanyakan. Nanti kolesterol semua orang di rumah," ucap Bu Ratna ketus. Padahal Rena sudah berusaha semaksimal mungkin. Rena hanya menunduk. "Maaf, Bu. Lain kali saya kurangi minyaknya." Maya yang baru masuk langsung menambahkan. "Iya, Bu. Aku kan sudah sering bilang, Rena itu masaknya asal. Katanya rajin, tapi ternyata nggak bisa diandalkan juga." Kalimat itu membuat dada Rena sesak. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan selalu dipelintir Maya. Sedangkan Bu Ratna semakin yakin dengan anggapan yang salah. Hari demi hari, Rena merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia tetap melakukan semua pekerjaan rumah, tetapi ucapan terima kasih tidak pernah ia dengar. Justru tatapan sinis dan bisikan-bisikan kecil sering mengikuti langkahnya. Malam itu, saat semua sudah tidur, Rena duduk sendirian di kamar. Ia menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. "Kenapa semua begini? Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku sudah berusaha hormat, sudah berusaha baik. Tapi kenapa malah dipandang buruk?
Apa aku memang gak pantas di keluarga ini? Air matanya mengalir deras. Dalam hati, ia merasa lelah. Rasanya ingin menyerah saja. Ingin meninggalkan rumah itu agar bebas dari fitnah dan tatapan curiga. Namun, begitu ia melirik Adit yang tertidur lelap di sampingnya, hatinya bergetar. Rena mengusap wajahnya, mencoba menahan tangis. Tapi kalau aku pergi, Mas Adit gimana? Dia sudah begitu sayang, begitu melindungi aku. Aku nggak boleh egois. Aku harus kuat. Seakan mendengar suara lirih itu, Adit terbangun. Ia melihat wajah Rena yang basah oleh air mata. Segera ia bangkit, memeluk istrinya. "Nah, kamu nangis lagi?" tanya Adit lembut, penuh khawatir. Rena mencoba tersenyum meski matanya masih merah. "Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud bikin kamu khawatir. Aku capek. Rasanya aku nggak dianggap sama sekali. Apapun yang aku lakukan salah. Aku sudah nggak tahu harus gimana." Adit mengusap rambut istrinya, menatapnya penuh kasih. "Nah, jangan pernah merasa kamu nggak dianggap. Kamu istriku, separuh jiwaku. Aku lihat sendiri kamu sudah berusaha keras. Aku tahu kamu baik. Jangan biarkan omongan orang menjatuhkanmu." "Mas, aku sudah hampir menyerah." Suara Rena bergetar. "Kalau bukan karena Mas, mungkin aku sudah pergi dari rumah ini." Adit menggenggam kedua tangan Rena erat-erat. "Jangan pernah berpikir pergi. Nah, kita menikah bukan hanya untuk bahagia di saat mudah, tapi juga untuk saling menguatkan di saat sulit. Aku janji, aku nggak akan biarin kamu sendirian. Kalau ibu atau Maya terus salah paham, kita akan cari cara. Aku nggak tahu bagaimana, tapi aku janji akan selalu ada buat kamu." Rena menatap mata Adit, merasakan ketulusan suaminya. Hatinya yang retak sedikit demi sedikit mulai pulih. Ia tahu Adit mungkin belum bisa menyelesaikan masalah secara langsung, tapi keberadaannya sudah cukup menjadi pegangan. Dalam pelukan Adit, Rena berbisik lirih. "Terima kasih, Mas. Kamu satu-satunya alasan aku masih bertahan. Aku akan berusaha sabar. Aku akan buktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka kira." Adit tersenyum tipis, menepuk bahu istrinya pelan. "Itu baru istriku. Kamu kuat. Nah, kita pasti bisa melewati ini bersama-sama." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rena tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang. Meski hatinya masih terluka, ia menemukan kembali alasan untuk bertahan, cintanya pada Adit, dan keyakinan bahwa kesabaran pada akhirnya akan membuahkan kebenaran. Sementara di kamar sebelah, Maya masih terus menyusun rencana. Ia tidak sadar bahwa justru tekanan yang ia ciptakan membuat ikatan Rena dan Adit semakin kokoh. Hari itu, rumah Bu Ratna kedatangan tamu lagi. Kali ini bukan sekadar sepupu atau kerabat jauh, melainkan keluarga dekat. Tante Lilis, kakak kandung Bu Ratna, bersama anaknya yang masih kuliah, Dina. Hubungan mereka cukup akrab, dan biasanya setiap datang mereka menginap semalam atau 2 malam. Rena menyambut dengan sopan, membantu membawakan tas kecil mereka, lalu menyiapkan minuman hangat. Seperti biasa, Maya berusaha menonjolkan diri, terlihat sibuk di depan keluarga, padahal banyak pekerjaan sebenarnya dikerjakan Rena diam-diam. Siang itu, ketika Bu Ratna dan Tante Lilis duduk bercengkerama di ruang tamu, Dina berjalan ke dapur untuk mengambil buah. Di sana, ia mendapati Rena sedang membersihkan lantai yang baru saja tumpah terkena air teh. Nafas Rena terengah-engah, namun wajahnya tetap sabar. "Kak Rena, biar aku bantu," ucap Dina. Rena tersenyum tipis. "Nggak usah, Din. Kamu tamu, istirahat aja." Dina menatap lekat-lekat. Ia sudah beberapa kali memperhatikan bahwa hampir semua pekerjaan rumah selalu dikerjakan Rena. Padahal di ruang tamu,
Maya sering mengatakan pada ibunya kalau Rena malas, tidak mau membantu, atau hanya berpura-pura sibuk. Malamnya, saat makan bersama, Bu Ratna sempat menegur Rena. "Kamu kalau kerja jangan separuh-separuh. Nah, lantai masih bau amis, padahal sudah dipel." Rena hanya menunduk, meski hatinya pedih. Namun sebelum ia sempat menjawab, Dina angkat bicara. "Maaf, Tante, saya lihat sendiri Kak Rena tadi bersihin lantai sampai jongkok. Bahkan gak mau saya bantu. Kalau masih ada yang kurang, mungkin bukan karena Kak Rena gak serius, tapi memang sulit dibersihkan." Bu Ratna sedikit terdiam. Maya buru-buru menimpali. "Ah, Din, kamu kan cuma lihat sebentar. Kamu gak tahu aslinya gimana." Dina menggeleng. "Justru karena saya lihat langsung. Maya, dari tadi saya juga perhatiin. Kok banyak pekerjaan rumah yang Kak Rena kerjakan. Saya malah jarang lihat kamu di dapur atau cuci piring." Kalimat itu membuat suasana meja makan hening. Rena berusaha tetap tenang, meski hatinya sedikit lega karena ada yang membelanya. Keesokan paginya, kejadian lain kembali menguatkan kebenaran. Saat Bu Ratna sedang duduk di teras, dua tetangga mampir sebentar untuk mengembalikan piring yang pernah dipinjam. Salah satu dari mereka berkata, "Bu, mantap ya punya menantu rajin kayak Mbak Rena. Kalau pagi sering kami lihat dia nyapu halaman, bahkan kadang ikut bersihin selokan. Jarang ada menantu yang begitu. Loh." Bu Ratna tersentak. Ia tidak pernah tahu menantunya rajin melakukan itu, sebab biasanya ia masih sibuk di dapur atau bersama Maya. Maya mencoba memotong. "Ah, itu Rena paling cuma sekali-sekali, Bu. Biar dikira rajin sama tetangga." Tetapi tetangga itu menegaskan, "Loh, kami lihat hampir tiap hari. Bahkan waktu hujan deras kemarin, Mbak Rena juga ikut bantu dorong air biar nggak mampet. Kami yang malu sendiri. Padahal itu kan kerjaan bapak-bapak." Rena menunduk malu, sementara Maya terlihat salah tingkah. Bu Ratna hanya bisa diam, mulai ragu dengan apa yang selama ini ia percaya. Sore harinya, Dina mendengar percakapan yang tak sengaja membuka tabir kebohongan Maya. Dari arah dapur, ia mendengar Maya berbicara di telepon dengan temannya. Suaranya terdengar jelas. "Iya, gampang banget bikin ibu percaya. Tinggal bilang Rena malas atau nggak sopan. Ibu langsung panas. Padahal sebenarnya Rena itu rajin banget. Tapi aku nggak mau dia kelihatan bagus di mata keluarga. Biar aja citranya jelek." Dina terperanjat. Ia buru-buru menutup mulut agar tidak bersuara. Tanpa disadari, ia baru saja menemukan bukti kuat bahwa Maya memang sengaja memutarbalikkan cerita. Malamnya, setelah semua berkumpul di ruang keluarga, Dina memberanikan diri bicara. "Tante, Om, Kak Adit, aku mohon maaf kalau lancang. Tapi aku nggak bisa diam. Aku dengar langsung tadi sore, Maya bilang di telepon kalau dia sengaja bikin Kak Rena terlihat jelek di depan keluarga." Suasana langsung hening. Semua mata menoleh ke arah Maya, yang wajahnya langsung pucat. "Apa? Maya, benar kamu ngomong begitu?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Maya mencoba membela diri. "NGG. Enggak, Bu. Dina pasti salah dengar." Namun Dina bersikeras. "Saya dengar jelas. Maya, kamu bilang sendiri kalau Rena itu sebenarnya rajin. Tapi kamu nggak mau dia terlihat bagus di mata keluarga. Saya bukan mau memihak, tapi saya nggak tega lihat Kak Rena diperlakukan tidak adil." Adit yang sejak tadi menahan diri akhirnya angkat bicara. "Bu, saya sudah lama curiga. Tapi saya nggak punya bukti. Sekarang semua semakin jelas. Rena selalu berusaha baik. Saya tahu itu. Saya minta ibu percaya sama istri saya." Rena meneteskan air mata, bukan karena sedih, melainkan lega.
Akhirnya ada saksi yang membuktikan apa yang ia rasakan selama ini. Bu Ratna menunduk. Wajahnya penuh dilema. Ia mulai sadar, mungkin selama ini ia terlalu cepat percaya pada satu pihak tanpa melihat kenyataan. Maya hanya bisa terdiam, merasa posisinya mulai goyah. Untuk pertama kalinya, permainan yang ia rancang dengan rapi mulai terbongkar. Udara malam itu terasa berat di ruang keluarga. Semua duduk dengan wajah tegang. Bu Ratna tampak gelisah, menunduk sambil menghela napas panjang. Adit duduk di samping Rena, menggenggam tangan istrinya erat-erat untuk memberikan keberanian. Maya, di sisi lain, tampak berusaha tetap tenang meski wajahnya pucat. Dina baru saja membuka tabir kebohongannya, dan suasana rumah mendidih menunggu letupan berikutnya. Rena menarik napas panjang. Ia tahu selama ini ia memilih diam, sabar, dan mengalah. Namun hati kecilnya sudah lelah. Jika ia terus membiarkan, fitnah akan kembali menjeratnya. Malam itu, ia memutuskan harus berbicara. Maya, suara Rena lirih tapi jelas, membuat semua menoleh. Selama ini aku sudah mencoba bersikap baik padamu. Aku sabar dengan semua sindiranmu. Aku diam meski sering kau salahkan. Tapi malam ini, aku nggak bisa diam lagi. Maya mendengus. Oh, jadi sekarang kamu mau main drama di depan keluarga? Rena menatapnya lurus. Matanya berair tapi tajam. Ini bukan drama. Maya, aku cuma ingin bicara jujur. Kenapa kamu tega memfitnah aku di depan ibu? Apa salahku sampai kamu harus menjatuhkan aku dengan cara seperti itu? Ruangan mendadak hening. Bu Ratna mendongak, memperhatikan kedua menantunya dengan wajah campur aduk. Maya mencoba menahan diri, tapi emosinya naik. Salahmu? Kamu masih nanya salahmu apa? Dari pertama datang ke rumah ini, semua orang lihat kamu. Kamu selalu dipuji cantik, selalu dibilang rajin. Kamu bikin aku jadi nggak dianggap lagi di rumah sendiri. Rena terkejut, tapi sekaligus mengerti. Jadi, semua ini karena kamu iri? Tanyanya lirih. Iya, aku iri. Maya membentak. Suaranya pecah. Aku capek dibanding-bandingkan sama kamu. Kamu pikir enak jadi aku? Dari dulu aku yang selalu ada buat ibu. Tapi sejak kamu masuk, semua perhatian ke kamu. Aku nggak mau kalah. Kata-kata itu membuat Bu Ratna tersentak. Ia menatap Maya tak percaya. Maya, jadi benar semua yang Dina bilang? Kamu sengaja jatuhkan Rena karena iri? Maya panik, menyadari ucapannya kebablasan. Bukan gitu maksudku, Bu. Aku cuma pengen ibu sadar kalau Rena nggak sesempurna itu. Rena menggenggam erat tangannya sendiri. Suaranya bergetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Aku nggak pernah merasa sempurna. Maya, aku cuma berusaha jadi bagian keluarga ini. Aku hormati ibu. Aku bantu sebisaku. Kalau kamu merasa tersaingi, kenapa nggak kita jalanin sebagai saudara? Kenapa harus saling menjatuhkan? Maya menunduk. Wajahnya merah. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui salah. Kamu enak ngomong. Kamu nggak tahu rasanya selalu dibandingkan. Adit yang sejak tadi menahan emosi akhirnya angkat bicara. Maya, kamu salah besar. Rena nggak pernah minta dipuji atau dibandingkan denganmu. Justru kamu sendiri yang terus merasa kalah. Selama ini kamu bikin ibu salah paham. Bikin istri saya menderita. Kamu sadar nggak betapa sakitnya dia? Maya menoleh tajam ke arah Adit. Oh, jadi sekarang kamu belain istrimu terus, ya? Nggak peduli sama keluarga sendiri. Adit menatapnya dingin. Membela yang benar itu kewajiban Maya. Dan yang salah harus diakui. Meski itu keluarga sendiri. Kamu udah kelewatan.
Bu Ratna memejamkan mata, mencoba mencerna semua yang terjadi. Perlahan-lahan, keraguan mulai muncul di hatinya. Selama ini ia selalu percaya pada Maya karena menganggap anak sendiri tidak mungkin berbohong. Tapi kenyataan di depannya begitu jelas. Sindiran, pengakuan emosi, dan saksi mata. Aku bingung. Suara Bu Ratna parau. Selama ini aku kira Rena yang salah. Tapi kenyataan malah kebalikannya. Maya, ibu kecewa. Kalimat itu menghantam Maya. Ia menunduk. Wajahnya berubah pucat pasi. Rena, yang sejak tadi berusaha tegar, akhirnya tak mampu menahan air matanya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan semata, melainkan lega, karena untuk pertama kalinya kebenaran mulai terlihat. Namun meski suasana mulai mengarah pada terbukanya kebenaran, pertengkaran itu belum berakhir. Maya masih enggan sepenuhnya mengaku salah. Ia memilih diam, menahan gengsi, sementara Bu Ratna larut dalam kebingungan. Malam itu menjadi titik balik. Konfrontasi pertama telah pecah. Rena yang selama ini diam akhirnya berani melawan. Maya mulai terbuka kedoknya, dan Bu Ratna kini tidak lagi seutuhnya percaya pada anak sulungnya. Pertempuran batin baru saja dimulai. Dan meski kebenaran perlahan muncul, jalan menuju keadilan penuh masih panjang. Malam itu, ruang tamu keluarga kembali menjadi saksi pertarungan batin yang semakin menegang. Rena duduk dengan wajah pucat, matanya sembab karena terlalu sering menahan tangis. Di hadapannya, Maya tampak masih berusaha mempertahankan wibawa, meski ucapannya sebelumnya jelas membuka kedok. Bu Ratna duduk di tengah, terdiam, wajahnya penuh kebimbangan. Hening menyesakkan udara. Tak seorang pun berani bicara, hingga akhirnya Adit berdiri. Tubuhnya tegak, matanya menatap lurus, penuh keyakinan. "Ibu," ucapnya dengan suara berat, "saya sudah cukup diam. Selama ini saya pikir, kalau saya bersabar, semua akan membaik dengan sendirinya. Tapi malam ini saya harus bicara. Saya nggak bisa biarkan istri saya terus diperlakukan nggak adil." Bu Ratna menoleh pada anaknya, kaget mendengar nada tegas itu. "Adit." Adit menunduk sebentar, lalu menatap ibunya lagi. "Saya tahu, ibu lebih percaya pada Maya karena dia anak ibu sendiri. Itu wajar. Tapi yang ibu nggak tahu, Rena sudah terlalu sering disakiti oleh omongan Maya. Dia disindir, difitnah, dianggap buruk, padahal dia sudah berusaha mati-matian buat jadi bagian keluarga ini." Maya langsung menukas, "Mas Adit, jangan lebay. Aku cuma ngomong apa adanya. Rena itu emang..." "Cukup, Maya." Adit memotong, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Semua terdiam, termasuk Maya yang terkejut dengan nada tegas adiknya. "Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Rena itu sabar luar biasa. Dia tetap masak, tetap beres-beres, tetap hormat sama ibu, meski sering diperlakukan dingin. Dan kamu tahu nggak? Dia nggak pernah sekalipun bicara jelek tentang kamu ke aku. Justru dia yang selalu bilang aku harus hormat ke kakaknya. Jadi kalau ada yang salah, jelas bukan dia." Suasana semakin panas. Bu Ratna menggenggam kedua tangannya sendiri, ragu harus percaya pada siapa. Adit melangkah maju, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya mohon, jangan lagi salah paham sama Rena. Dia istri saya, pilihan hidup saya. Saya cinta sama dia bukan cuma karena dia cantik, tapi karena dia tulus dan sabar. Kalau ibu terus salah menilai, saya takut Rena nggak kuat lagi." Rena menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa tersentuh karena Adit akhirnya berdiri sepenuhnya di pihaknya. Maya tak tinggal diam. Ia menggertakkan gigi. "Jadi, sekarang kamu lebih pilih istrimu daripada keluargamu sendiri, Dit?" Adit menoleh cepat ke arah kakaknya.
Jangan balikan fakta. Maya, membela yang benar bukan berarti ninggalin keluarga. Justru kamu yang salah. Karena tega bikin fitnah di keluarga sendiri. Kamu iri sama Rena. Itu jelas. Tapi iri bukan alasan untuk menjatuhkan orang lain. Maya terdiam. Suara Adit begitu kuat, membuatnya kehilangan pijakan. Bu Ratna menghela napas panjang. Adit, kamu benar-benar yakin semua ini ulah Maya? Adit menatap ibunya dengan mantap. Saya yakin, Bu. Dan saya sudah lihat sendiri bagaimana Rena selalu berusaha. Kalau masih ragu, ibu bisa tanya siapapun di rumah ini yang melihat sendiri. Saya nggak mau lagi Rena dituduh macam-macam tanpa bukti. Kalimat itu menghantam Bu Ratna. Ia mulai teringat beberapa kali melihat Rena dia menahan sindiran. Beberapa kali melihat Maya tersenyum sinis ketika orang lain tidak memperhatikan. Potongan-potongan itu kini bersatu dalam pikirannya, membuatnya bimbang. Ibu, suara Adit melembut. Saya nggak minta ibu langsung percaya penuh sama Rena. Tapi setidaknya, beri dia kesempatan. Jangan langsung percaya pada satu pihak saja. Rena itu tulus. Bu, kalau ibu bisa lihat lebih dalam, ibu pasti sadar. Ruang tamu terasa bergetar oleh ketegasan Adit. Tidak ada yang berani bersuara. Maya tampak menunduk. Gengsi menahannya untuk mengaku salah. Bu Ratna masih termenung. Tapi jelas bahwa keyakinannya mulai goyah. Rena akhirnya angkat suara. Lirih namun jelas. Saya nggak minta ibu sayang sama saya seperti ke Maya. Saya cuma ingin diterima apa adanya. Saya ingin dianggap bagian dari keluarga, bukan orang luar. Kalau selama ini ada sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Air mata menetes di pipi Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia menatap Rena dengan sorot mata berbeda. Bukan sekadar menantu, tapi seorang perempuan yang tulus berusaha keras mencari tempat di keluarganya. Malam itu, untuk pertama kalinya pula, Maya benar-benar merasa terpojok. Suara Adit terlalu kuat untuk dibantah, dan kebenaran perlahan mulai mengikis kebohongan yang ia bangun. Pagi itu rumah keluarga besar Adit dipenuhi suasana canggung. Malam konfrontasi masih terasa jelas di ingatan semua orang. Rena berusaha tetap tenang, menyiapkan sarapan seperti biasa, namun hatinya masih berdebar. Adit terus berada di sisinya, sesekali memberikan senyum tipis untuk menenangkan. Sementara itu, Maya tampak gelisah, wajahnya pucat, dan sorot matanya dipenuhi resah. Hari itu keluarga besar kembali berkumpul. Beberapa kerabat yang semalam sempat mendengar keributan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rena sebenarnya merasa tidak nyaman, namun ia tahu kebenaran memang harus terbuka. Bu Ratna duduk di kursi tengah. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan, namun juga keinginan untuk mencari kepastian. Saya minta kita bicara baik-baik, ucapnya tegas. Saya nggak mau lagi ada fitnah di keluarga ini. Kalau ada yang tahu kebenaran, tolong disampaikan. Saat itu, salah seorang tante dari pihak Adit, Tante Rosi, angkat bicara. Ratna, saya sebenarnya sudah lama mau bilang. Beberapa waktu lalu saya lihat sendiri Maya ngomong ke orang-orang di dapur waktu acara arisan. Dia bilang Rena malas. Padahal saya lihat Rena bolak-balik bantu. Saya diam waktu itu karena nggak enak. Tapi sekarang setelah lihat semua keributan, saya rasa memang harus saya sampaikan. Maya tersentak. Tante, jangan asal ngomong. Saya nggak pernah. Namun suara lain memotong. Dina, sepupu Adit yang semalam juga membela Rena, menambahkan, aku juga pernah dengar, Maya, kamu bilang Rena itu cuma pura-pura baik di depan ibu. Padahal jelas-jelas aku sering lihat dia yang bangun paling pagi buat bantu masak. Sorak lirih terdengar di antara keluarga. Semua mata beralih ke Maya. Wajahnya semakin merah. Tangannya gemetar.
Maya berusaha mencari alasan. Waktu itu aku lagi emosi. Aku nggak benar-benar maksudnya begitu. Adit yang duduk di samping Rena langsung menimpali. Suaranya tenang tapi tegas. Masalahnya bukan sekali dua kali. Maya, kamu sudah terlalu sering ngomong hal-hal buruk soal Rena. Dan yang lebih parah, ibu sampai salah menilai karena percaya pada omonganmu. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Jadi benar, semua ini karena salah paham yang kamu buat, Maya. Maya menunduk, tidak mampu menatap langsung ibunya. Aku cuma takut dilupakan, Bu. Sejak Rena datang, semua orang lebih suka dia. Aku merasa, aku nggak berarti lagi. Rena menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Maya, aku nggak pernah bermaksud merebut perhatian siapapun. Aku cuma ingin diterima, jadi bagian keluarga. Kalau ada sikapku yang bikin kamu merasa tersaingi, aku minta maaf. Tapi bukan berarti kamu boleh menyakitiku. Suasana semakin pilu. Beberapa kerabat mengangguk, membenarkan ucapan Rena. Bu Ratna memandang menantunya itu lama sekali, hingga akhirnya ia menarik napas berat. Rena, ucap Bu Ratna lirih. Suaranya serak. Selama ini ibu salah menilai kamu. Ibu lebih percaya pada Maya. Padahal kamu sudah berusaha tulus. Maafkan ibu, Nak. Air mata Rena jatuh deras. Kata-kata itu terasa seperti beban besar yang akhirnya terangkat dari dadanya. Adit meremas tangannya, ikut terharu mendengar pengakuan ibunya. Maya semakin terpojok. Ia merasa seluruh mata keluarga menatapnya dengan kecewa. Gengsinya ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Perlahan ia menyadari, permainan yang ia buat sendiri kini berbalik menghantamnya. Maya, suara Adit kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. Kalau kamu merasa tersisih, harusnya kamu bicara baik-baik, bukan dengan menjatuhkan Rena. Dia nggak pernah berniat merebut apapun dari kamu. Bu Ratna menambahkan dengan nada getir. Kamu anak ibu, Maya. Ibu sayang sama kamu. Tapi justru karena kamu anak sendiri, ibu kecewa sekali. Kamu tega bikin rumah tangga adikmu terguncang hanya karena iri. Maya terdiam. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Tidak ada lagi yang membelanya. Semua bukti terlalu kuat, dan hatinya tak mampu menyangkal. Suasana ruang keluarga itu menjadi saksi sebuah titik balik besar. Rena yang dulu dianggap asing akhirnya mendapat pengakuan. Bu Ratna yang selama ini dingin, kini mulai menaruh empati. Dan Maya, yang terbiasa berada di atas, akhirnya terpojok oleh ulahnya sendiri. Hari itu, posisi berbalik. Rena bukan lagi pihak yang disudutkan. Perlahan tapi pasti, keluarga mulai memandangnya sebagai menantu yang tulus. Sementara Maya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Suasana rumah itu masih sunyi setelah perdebatan panjang di hari sebelumnya. Pagi yang biasanya ramai dengan obrolan keluarga kini terasa tegang. Rena duduk di ruang tamu, jantungnya masih berdegup tak menentu. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Di sampingnya, Adit memberikan genggaman tangan hangat, seolah mengatakan bahwa ia tidak lagi sendirian. Maya duduk agak jauh. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena semalam menangis sendirian di kamarnya. Beban rasa bersalah menekan dadanya begitu kuat. Ia tahu, selama ini dialah penyebab hampir runtuhnya hubungan antara ibu dan menantu. Semua fitnah yang ia buat kini sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Bu Ratna masuk ke ruang tamu, memandang dua perempuan yang menjadi poros masalah ini. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, Maya, ibu ingin kamu bicara hari ini. Jangan lagi ada yang disembunyikan. Kalau memang kamu salah, akui. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan,
Katakan sekarang. Maya terdiam cukup lama. Suasana hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Air matanya kembali mengalir. Ia menundukkan kepala, lalu berjalan perlahan ke arah Rena. Semua keluarga yang hadir memperhatikan tanpa bersuara. Dengan langkah gontai, Maya berdiri di hadapan Rena. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. "Rena," suaranya serak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku sadar semua ini salahku." Rena menatap Maya dengan tatapan lembut namun penuh kehati-hatian. "Aku iri," lanjut Maya. Suaranya pecah. "Aku iri karena kamu cantik, kamu sabar, dan semua orang mulai menyayangimu sejak pertama datang. Aku merasa tersisih, merasa nggak dianggap lagi. Aku bodoh, aku pilih jalan salah. Aku fitnah kamu. Aku bikin ibu menjauh darimu. Aku sadar, aku sudah keterlaluan." Tangis Maya pecah. Dengan suara lirih penuh penyesalan, ia menunduk hingga menyentuh lantai, lalu bersujud di depan Rena. "Maafkan aku, Rena. Aku mohon, maafkan semua kesalahanku." Suasana ruang tamu berubah haru. Beberapa kerabat yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Tidak ada yang menyangka Maya, yang biasanya keras kepala, mau merendahkan dirinya begitu dalam. Rena terdiam, dadanya bergemuruh. Perasaan sakit hati yang ia pendam selama ini bercampur dengan rasa iba. Ia menunduk, menyentuh bahu Maya perlahan. "Maya, bangunlah. Aku maafkan kamu." Suaranya lembut namun jelas. "Aku nggak pernah niat merebut apapun darimu. Aku hanya ingin diterima di keluarga ini." Maya menatap Rena dengan mata penuh air mata. Terima kasih, Rena. Aku janji, aku nggak akan ulangi lagi." Bu Ratna yang sedari tadi menahan tangis akhirnya ikut bersuara. "Maya, kamu sudah menyakiti Rena terlalu jauh. Tapi ibu bangga kamu akhirnya berani mengaku salah. Ingat, keluarga bukan tempat untuk iri, tapi untuk saling menguatkan." Adit menghela napas lega, menatap istrinya dengan bangga. "Inilah yang aku tunggu. Kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Aku harap setelah ini, nggak ada lagi yang saling menjatuhkan. Kita harusnya saling jaga." Suasana berubah hangat. Beberapa anggota keluarga menepuk bahu Maya, memberi dukungan agar ia benar-benar berubah. Rena, meski hatinya masih menyimpan luka, memilih untuk membuka pintu maaf. Baginya, menerima Maya kembali adalah jalan agar keluarga bisa utuh. Tangis haru semakin memenuhi ruangan ketika Maya kembali bersujud. Kali ini bukan hanya di hadapan Rena, tapi juga Bu Ratna. "Bu, maafkan aku. Aku sudah bikin ibu salah menilai. Aku sudah bikin hubungan kita hampir hancur." Bu Ratna menunduk, memeluk anak perempuannya dengan erat. "Ibu maafkan kamu. Nak, jangan ulangi lagi. Jadilah kakak yang baik untuk adikmu, dan jadilah keluarga yang menerima Rena dengan tulus." Momen itu menjadi titik balik. Beban besar yang selama ini menggantung akhirnya luruh. Rena merasa dadanya lebih lapang. Ia menatap Adit, yang membalas dengan senyum lega. Hari itu, rasa iri yang sempat memecah belah akhirnya bertransformasi menjadi pelajaran berharga. Maya, yang dulunya menjadi sumber masalah, kini mulai merasakan ketenangan setelah jujur pada dirinya sendiri dan berani merendahkan hati. Dan Rena, yang sempat berada di titik terendah, kini mendapat tempat yang pantas, diterima dan dihargai. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari penuh air mata itu. Rumah keluarga Adit yang dulu terasa penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang hangat dan damai. Rena merasakan suasana baru yang belum pernah ia rasakan sejak menikah. Diterima sepenuhnya, dihargai, bahkan disayangi. Setiap pagi, Bu Ratna sering menghampirinya di dapur.
"Rena, ayo kita masak bareng," ucapnya dengan senyum lembut. Rena selalu terkejut dengan perubahan sikap ibu mertuanya, yang dulu dingin dan penuh curiga, kini tampak begitu hangat. Mereka menyiapkan sarapan bersama, tertawa kecil ketika bumbu kebanyakan atau sayur terlalu asin. Momen sederhana itu justru menjadi ikatan baru antara menantu dan mertua. Adit sering memperhatikan dari jauh. Hatinya lega. Ia tahu betapa keras perjuangan Rena untuk tetap sabar. Kini, perjuangan itu terbayar lunas. "Aku bangga sama kamu," bisiknya suatu malam saat mereka berdua beristirahat. "Kamu kuat sekali. Kalau bukan karena kesabaranmu, mungkin keluarga kita hancur." Rena hanya tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Ia tahu, dukungan Adit adalah alasan ia mampu bertahan. Sementara itu, Maya benar-benar berubah. Setelah sungkem dan meminta maaf, ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Rena. Tidak ada lagi sindiran atau tatapan sinis. Sebaliknya, ia sering menawarkan bantuan. "Rena, kalau kamu capek, biar aku yang jaga anak-anak nanti. Atau, kalau ada yang perlu dibantu untuk acara keluarga, bilang saja ke aku." Awalnya Rena masih ragu, tapi lama-lama ia melihat kesungguhan di balik sikap Maya. Rasa iri yang dulu membara perlahan terkikis oleh rasa tulus. Mereka mulai sering duduk bersama, berbincang tanpa ketegangan. Suasana keluarga pun terasa lebih seimbang. Kerabat besar yang sempat menyaksikan keributan dulu kini ikut merasa lega. Banyak yang memuji perubahan keluarga kecil ini. "Sekarang kalau kumpul, adem rasanya," kata Tante Rosi sambil tersenyum. "Dulu tegang sekali. Kami sampai sungkan mau main ke sini." Pujian itu membuat Rena terharu. Ia tidak pernah menginginkan pujian, hanya penerimaan. Kini, ia mendapatkannya. Bu Ratna, yang dulu begitu mudah terpengaruh, juga belajar dari kejadian itu. Suatu sore ia mendekati Rena dan berkata lirih, "Nak, maafkan ibu karena dulu terlalu cepat menilai. Sejak kamu datang, sebenarnya ibu ingin dekat denganmu, tapi ibu terbawa omongan. Ibu janji, mulai sekarang, ibu akan selalu percaya pada kebaikanmu." Rena memeluk mertuanya dengan penuh haru. "Saya juga minta maaf, Bu, kalau ada sikap saya yang belum pantas. Saya hanya ingin jadi bagian dari keluarga ini." Momen itu benar-benar menandai awal kehidupan baru. Tidak ada lagi jarak antara menantu dan mertua. Tidak ada lagi dinding iri hati dari kakak ipar. Yang ada hanyalah usaha untuk saling menjaga dan saling menyayangi. Rumah tangga Rena dan Adit pun semakin harmonis. Mereka kini bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Adit sering berkata, "Aku merasa rumah kita sekarang benar-benar rumah, bukan medan perang." Rena hanya tersenyum, hatinya penuh syukur. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan ringan dan tawa kecil. Adit lebih sering membantu pekerjaan rumah, sementara Rena lebih bebas mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut salah di mata keluarga. Semua berjalan lebih alami, penuh ketulusan. Maya, yang dulu menjadi sumber luka, justru sering menunjukkan perhatian. Ia bahkan pernah berkata, "Rena, kamu itu sebenarnya hadiah untuk keluarga ini. Aku aja yang terlalu buta oleh rasa iri." Ucapan itu membuat Rena hampir menitikkan air mata. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar pengakuan setulus itu dari Maya. Hari-hari berjalan damai, penuh kehangatan. Tidak ada lagi bisik-bisik atau fitnah yang menyudutkan. Rena kini bisa tersenyum lepas ketika berkumpul bersama keluarga besar, karena ia tahu posisinya sudah diterima. Konflik yang dulu hampir menghancurkan kini menjadi pelajaran berharga. Semua orang belajar bahwa iri hati hanya akan merusak, sementara kesabaran dan ketulusan mampu menyembuhkan luka terdalam. Rena menatap seisi rumah suatu sore ketika semua berkumpul. Ada Adit yang selalu setia di sisinya, Bu Ratna yang tertawa hangat di sebelahnya,
Maya yang kini tersenyum tulus, serta keluarga besar yang penuh keakraban. Hatinya berbisik, inilah rumah yang aku impikan. Inilah keluarga yang akhirnya menerimaku. Dan disitulah, cerita penuh intrik, air mata, dan penyesalan itu berakhir dengan kedamaian. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.